damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu pertama Epifanias hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat ke-15 sampai ke-17, dan dilanjutkan ayat 21 dan 22. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai dalam minggu-minggu Epifanias yang dimulai dengan tanggal 6 Januari yang disebutkan sebagai Hari Raya Epifanias. Epifanias itu sendiri artinya adalah pernyataan atau penampakan kemuliaan Allah. Gereja-gereja di seluruh dunia merayakan pernyataan kemuliaan Allah atau penampakan ilahi itu. Dan hari ini kita membaca dari Lukas 3 tentang kesaksian Yesus, tentang kesaksian Yohanes Pembaptis dan pembaptisan Yesus anak Allah itu. Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik untuk menjadi bekal, menjadi modal, menjadi pegangan hidup kita? Pertama, agar kita menjadikan seluruh hidup dan aktivitas kita sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah. Agar kita sungguh-sungguh menjadikan seluruh hidup dan aktivitas kita sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah. Bila Amang dan Inang perhatikan tadi epistel Yohanes 43 ayat 7 mengatakan hakikat atau tujuan penciptaan kita adalah kemuliaan Allah. Allah menciptakan kita hanya untuk satu tujuan, kemuliaannya sendiri. Sebab itu tujuan hidup kita tidak bisa lain adalah juga untuk kemuliaan Allah. Itulah yang kita dapatkan dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memiliki kesempatan untuk memuliakan dirinya sendiri. Banyak orang bertanya-tanya, melihat penampilan, melihat khotbah, melihat gaya, melihat kepribadian Yohanes Pembaptis, jangan-jangan dia adalah Mesias, adalah Kristus, adalah Raja yang diurapi, yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan umatnya itu. Ada kesempatan bagi Yohanes, mungkin dia tidak harus mengaku bahwa dialah Mesias itu, tapi dia bisa memakai kesempatan itu, keraguan-raguan orang banyak itu, untuk kebesaran, untuk kemuliaan dirinya sendiri, dan itu tidak dilakukannya. Yohanes malah menunjuk kepada Yesus Kristus. Dialah yang harus dimuliakan, dialah yang harus disembah itu.
Dia memakai sebuah frasa yang sangat terkenal, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nanti kita baca dalam Injil yang lain, dalam Yohanes 3 ayat 30, Yohanes yang sama berkata, dia, maksudnya Yesus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis menjadikan seluruh aktivitas dan seluruh hidupnya hanyalah untuk kemuliaan Allah dan kemuliaan Kristus, bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Murid-murid Yesus pernah bertengkar, siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling mulia dari antara mereka. Dan Yesus menyuruh murid-murid yang berebut kemuliaan itu supaya mereka merendahkan diri dan melayani sebaik-baiknya seperti Tuhan sendiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pimpinan gereja kita telah menetapkan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun kesehatian, tahun sadani roha di seluruh HKBP. Nah, baiklah kita menyadari bahwa ancaman terhadap kesehatan, ancaman terhadap kesatuan, ancaman terhadap keutuhan gereja adalah ketika anggota-anggotanya, ketika pelayan-pelayan gereja itu memperebutkan kemuliaan untuk dirinya sendiri. Atau berlomba-lomba ingin dipuja, ingin disanjung, ingin dianggap paling besar, ingin dianggap paling hebat. Hari ini melalui hidup dan kesaksian Yohanes Pembaptis kita diingatkan agar kita menjadikan seluruh hidup dan aktivitas kita untuk kemuliaan Allah. Supaya kemuliaan Allah itu nyata melalui aktivitas hidup baik pribadi, keluarga dan gereja kita. Supaya epifania itu, supaya penampakan kemuliaan Allah itu nyata melalui kata dan perbuatan dan seluruh persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita. Yang kedua, apa yang bisa kita petik? Agar kita sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Yesus anak Allah itu. Agar kita sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Yesus anak Allah itu. Pengalaman spiritual Yohanes Pembaptis saat dia membaptiskan Yesus. Yohanes mengalami sebuah epifania, sebuah teofania, penampakan ilahi ketika dia melayani baptisan Yesus. Langit terbuka, Roh Kudus turun dan masuk ke dalam Yesus dalam bentuk merpati. Dan terdengar suara dari sorga, suara Sang Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik? Melalui pengalaman spiritual Yohanes Pembaptis itu, kita diajak supaya kita juga hidup dalam persekutuan, dalam hubungan yang intens, dalam hubungan yang dekat, dalam kesatuan dengan Yesus anak Allah itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kesatuan, hidup dalam persekutuan dengan Yesus anak Allah itu? Pertama tentu percaya kepadanya dan dibaptis dalam namanya. Kita semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dan kita telah dibaptis dalam namanya. Telah terbuka jalan lebar bagi kita bersekutu dengan Dia. Bagaimana caranya agar kita hidup dalam persekutuan dengan Yesus? Mengaku dosa kita dan hidup dalam pengampunannya. Sebetulnya Yesus tidak perlu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sebab baptisan Yohanes Pembaptis bukan sama dengan baptisan yang saudara dan saya terima. Baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pengakuan dosa. Baptisan pengakuan dosa. Yesus tidak berdosa, dia tidak perlu dibaptis dengan baptisan Yohanes. Tetapi karena Yesus mau menyamakan dirinya dengan kita orang-orang berdosa, dia menerima baptisan Yohanes itu.
Kita ingat dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Tapi Yesus mengatakan, "Baptislah supaya berjalan kehendak Allah." Dengan kita dapat petikan dari situ, bagaimana kita bisa bersekutu dengan Yesus. Kita hidup dalam pengakuan dosa kita. Kita mengaku bahwa kita adalah orang berdosa. Tanpa diajarin, tanpa dipengaruhi oleh siapapun, kita adalah orang-orang berdosa. Kita tahu melakukan yang jahat dari dalam diri kita sendiri. Kita pintar melakukan yang jahat. Kita cenderung menyimpang. Kita cenderung melakukan kekeliruan. Apalagi ketika kita diberikan kuasa. Kita mengaku dosa kita dan kita hidup dalam pengampunannya. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Yesus itu? Kita berdoa bersama Yesus kepada Allah. Kita hidup dalam doa kepada Allah. Bila Amang dan Inang punya kesempatan dan harusnya punya kesempatan membaca Injil Lukas sampai tamat, di sana berulang-ulang dikatakan Yesus yang selalu berdoa. Injil Lukas menekankan tentang doa. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Yesus? Kita hidup di dalam doa-doa kita. Tidak ada orang yang bisa bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan Yesus jika dia tidak pernah berdoa. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Yesus? Melakukan sabdanya dan menjadi murid-muridnya. Melakukan apa yang dikatakannya. Melalui perumpamaan-perumpamaannya, melalui ajaran-ajarannya, terutama melalui teladan penderitaan dan kematiannya. Dan kita menjadi murid-muridnya yang selalu mengikut dia. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Yesus? Kita menerima Roh Kudus dan hidup dibimbing olehnya. Dengan cara itulah Amang dan Inang, kita mau menyerahkan diri kita mau hidup sungguh-sungguh dalam persekutuan dengan Yesus anak Allah itu. Sebab di dalam persekutuan dengan Yesus anak Allah itulah kita mendapatkan kehidupan kita yang sejati, yang sesungguhnya itu. Yang ketiga, apa yang bisa kita petik? Agar kita selalu melangkah dengan beriman dan berani. Karena kita percaya kepada perlindungan Tuhan. Itulah yang kita dapat dalam epistel Yesaya 43 ayat 1 sampai 7 yang kita baca tadi. Agar kita selalu melangkah dengan beriman, dengan berani. Karena kita percaya kepada perlindungan Tuhan. Ada beberapa di sana alasan. Ada berapa di sana dikatakan alasan supaya saudara dan saya, supaya kita berani melangkah termasuk di tahun 2022 yang baru ini. Yang pertama, kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Biasanya kita selalu mendengar frasa kita punya Tuhan, kita memiliki Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan lebih dari itu, kita adalah kepunyaan Tuhan. Jika saudara dan saya adalah milik Tuhan, tentu Tuhan tidak akan membiarkan miliknya itu. Tapi kita bukan sekedar milik Tuhan atau kepunyaan Tuhan. Yohanes 43 ayat 4 ayat 3 mengatakan kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan dan mulia di mata Tuhan. Selama ini kita selalu mendengar atau mengatakan Tuhan itu berharga, Tuhan itu mulia. Tapi hari ini Tuhan yang mengatakan kita yang berharga, kita yang mulia di mata Tuhan. Sebab itu apa yang kita takutkan lagi kalau Tuhan memandang kita berharga dan mulia di matanya. Apalagi jaminan bagi kita. Yesaya 43 mengatakan kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita selalu mengatakan mendengar kasihilah Tuhan. Tapi hari ini kita mendengar kitalah yang dikasihi Tuhan. Sebab itu apa alasan untuk ragu, untuk takut melangkah lagi?
Karena itu Amang dan Inang, mari kita lanjutkan langkah kerja karya dan seluruh hidup kita di tahun 2022 ini melewati air dan api. Tuhan berkata, sekalipun engkau melewati air, air itu tidak akan menghanyutkan engkau. Sekalipun engkau melewati api, api itu tidak akan menghanguskan engkau. Tuhan tidak mengatakan tidak ada air, tidak ada badai, tidak ada gelombang, tidak ada banjir. Tuhan tidak mengatakan tidak ada api, tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Tetapi Dia mengatakan, aku akan memegang tanganmu melewati air dan api itu. Dan itulah yang membuat kita berani, membuat kita melangkah dengan pasti melewati hari-hari kita di tahun pemberiannya ini. Amin.